Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan makalah statistik dan probabilitas tren registrasi dan korelasi, disusun oleh Rafli Sapurta dan Rangga Sutirta. Sudah terbit. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Banyak analisis statistika bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara dua atau lebih peubah. Bila hubungan demikian ini dapat dinyatakan dalam bentuk rumus matematik, maka kita akan dapat menggunakan untuk keperluan peramalan masalah. Peramalan dapat dilakukan dengan menerapkan persamaan regresi, mendekati nilai tengah populasi. Sekarang ini, istilah regresi ditetapkan pada semua jenis peramalan, dan tidak harus berimplikasi suatu regresi mendekati nilai tengah populasi. Sedangkan teknik korelasi merupakan teknik analisis yang melihat kecenderungan pola dalam satu variabel berdasarkan kecenderungan pola dalam variabel yang lain. Maksudnya ketika satu variabel memiliki kecenderungan untuk naik, maka kita melihat kecenderungan dalam variabel yang lain. Apakah juga naik atau turun atau tidak menentu. Jika kecenderungan dalam satu variabel selalu diikuti oleh kecenderungan dalam variabel lain, kita dapat mengatakan bahwa kedua variabel ini memiliki hubungan atau korelasi. B. Rumusan masalah. Apa itu tren, regresi, dan korelasi? Apa itu perbedaan tren, regresi, dan korelasi? Bagaimana contoh dari tren, regresi, dan korelasi? C. Tujuan. Pembuatan makalah ini bertujuan untuk memberi pemahaman kepada mahasiswa mengenai bagaimana bentuk dan pengertian dari tren, regresi, dan korelasi. Bab 2. Pembahasan. A. Analisis tren. Analisis tren merupakan suatu metode analisis yang ditunjukkan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang. Secara teoritis, dalam analisis time series, yang paling menentukan adalah kualitas atau keakuratan dari informasi atau data-data yang diperoleh serta waktu periode dari data-data tersebut. Dikumpulkan, tren analisis adalah sebuah analisis dengan membandingkan data bisnis dari waktu ke waktu untuk melihat hasil yang konsisten atau tren. Analisis tren atau tendensi merupakan analisis laporan keuangan, biasanya dinyatakan dalam presentasi tertentu. Dalam analisis tren, perbandingan analisis dapat dilakukan dengan menggunakan analisis horizontal atau dinamis. Variabel data yang digunakan dalam analisis ini dimulai dari barang baku, produk kompetitor, harga saham, tergantung aspek yang ingin kamu analisis dan prediksi. Semakin pergerakan harga pasar, banyak data yang kamu kumpulkan, maka semakin reliable hasil dan interpretasi analisismu. Analisis tren dihitung menggunakan data-data numerik, sehingga ketika memasukkan data numerik ke dalam chart akan terdapat 3 jenis tren berikut. Adalah 3 jenis tren analisis. Pertama, uptrend. Ketika tren dari data terus meningkat dari waktu ke waktu, dipahami dalam konteks pergerakan saham merujuk pada grafik saham yang terus bergerak naik. Sekalipun ada gerakan turun, tetapi secara umum bila dilihat secara garis besar atau dengan horizon yang lebih luas arahnya, terus bergerak naik. Fluktuasi kecil alias riak-riak itu sesuatu yang normal. Tetapi secara umum trennya naik terus, jadi meski ada penurunan, tetapi kecenderungan pergerakan harganya semakin lama semakin naik. Kedua, downward trend. Ketika pergerakan dari waktu ke waktu terus menurun, tentu saja kebalikan dari uptrend. Pergerakan saham yang sedang downtrend artinya grafik saham memperlihatkan pergerakan harga yang terus menurun. Sama halnya dengan uptrend yang ada fluktuasi, tetapi secara garis besar, pergerakan sahamnya terus menurun. Dengan kata lain, meski ada pergerakan naik turun. Yang terakhir, horizontal trend. Ketika data secara stagnan dari waktu ke waktu dalam tren ini, data bergerak meningkat di suatu waktu, lalu kemudian turun lagi. Berbeda dengan uptrend dan downtrend. No trend yang juga disebut sideways atau stabil atau tren mendatar dipahami sebagai kondisi saham yang tak bergerak signifikan naik dan tidak pula signifikan turun. Artinya pergerakan saham tersebut tidak semakin naik, juga tidak semakin turun. Dengan kata lain, harganya segitu-segitu saja alias enggak kemana-mana. Kalaupun ada pergerakan naik turun hanya dalam range tertentu, harga tidak membentuk puncak dan lembah harga yang baru alias bergerak di suatu range atau level harga tertentu. Beberapa manfaat lain melakukan tren analis. 1. Membandingkan perusahaan dengan kompetitor.
Menggunakan analisis tren, kamu dapat membandingkan performa perusahaanmu dengan 2 atau lebih perusahaan kompetitor dalam jangka waktu tertentu. Kamu pun bisa menggunakannya untuk mengukur seberapa bagus performa perusahaan dibandingkan dengan rata-rata performa perusahaan yang bergerak di industri serupa, sehingga kamu bisa melihat kekuatan dan kelemahan perusahaan dibandingkan kompetitor. Mengidentifikasi gap, serta membuat perubahan yang digunakan untuk tetap bersaing. 2. Mengukur performa finansial perusahaan. Salah satu manfaat lain dari tren analis adalah membantu mengukur dan membandingkan performa finansial perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Dari sana kamu bisa membuat keputusan untuk menyesuaikan diri di masa depan dan mengambil langkah yang diperlukan. Sebagai contoh, jika hasil intervensi dari analisis tren menemukan penurunan dalam keuntungan per tahun, kamu bisa membuat strategi baru untuk menaikkannya lagi di tahun depan. 3. Memahami posisi likuiditas perusahaan. Manfaat lain yang kamu dapatkan dari analisis tren adalah memahami posisi likuiditas perusahaan dalam jangka waktu pendek, sehingga kamu tahu berapa jumlah aset atau saham yang bisa likuidasi tanpa mempengaruhi harga pasarnya. 4. Mengukur posisi profitability perusahaan. Kamu pun bisa mengetahui di mana posisi profitability perusahaan dari waktu ke waktu menggunakan tren analisis. Hal ini bisa kamu lakukan dengan menggunakan tren finansial lainnya yang berkaitan seperti operating ratio, net profit ratio, dan gross profit ratio. Berikut contoh dari analisis tren, bisa dilihat dari gambar yang ada di sini. Berikut ini adalah presentasi per komponen yang diambil dari kedua laporan keuangan PT Rai Ibrahim. 1. Komponen piutang dengan total aktivitas. 2. Komponen utang jangka pendek dengan total pasif. 3. Komponen persediaan dengan total aktif. 4. Komponen harga pokok penjualan dengan penjualan bersih. 5. Komponen laba operasional dengan penjualan bersih. B. Regresi. Analisis regresi merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengkaji hubungan antara beberapa variabel dengan meramal suatu variabel teknik. Ini biasa dikenal dalam ilmu statistika dan ditemukan oleh Sir Francis Galton pada tahun 1822 sampai dengan 1911. Regresi adalah metode statistik yang dipakai untuk memperkirakan hubungan antara sebuah variabel terkait dan satu variabel independen atau lebih. Metode ini juga bisa digunakan untuk menilai kekuatan hubungan antara variabel dengan perkiraan masa depan. Analisis regresi termasuk beberapa variasi, yakni linear majemuk dan non-linear model. Yang paling umum ialah linear dan linear majemuk. Sementara itu non-linear bisa dipakai untuk kelompok data yang lebih kompleks karena hubungan antar variabel tidak sejalan. Analisis regresi dapat diaplikasikan ke berbagai disiplin, termasuk finansial, investasi, dan pemasaran. Analisis regresi ini masuk ke dalam machine learning yang bersifat supervised learning. Berikut analisis regresi untuk tipe linear dan linear majemuk. 1. Rumus regresi linear. Regresi linear merupakan model yang menunjukkan hubungan antara suatu dependent variabel dengan satu independent variabel. Rumusnya bisa dilihat di bawah sini. Yang kedua, rumus regresi linear majemuk. Regresi linear majemuk pada dasarnya hampir sama dengan model linear sederhana, tetapi jumlah variabel independennya lebih dari satu. Berikut representasi matematis dari model linear majemuk, seperti yang ada di tulisan. Regresi adalah istilah yang memainkan peranan penting dalam bidang statistik. Oleh karena itu, mempelajarinya lebih lanjut sangat direkomendasikan. Semoga penjelasan tentang pengertian fungsi dan rumus regresi di atas bisa menambah wawasan Anda tentang dunia statistik. Berbagai fungsi regresi yang penting untuk diketahui. 1. Memprediksi masa depan. Pertama, fungsi yang dimiliki regresi adalah menganalisis hal-hal yang akan terjadi di masa depan, termasuk meramalkan risiko dan peluang fungsi. Banyak digunakan dalam dunia bisnis. Sebagai contoh, Anda hendak menganalisis masa depan yang berkait dengan permintaan produk. Kira-kira berapa jumlah produk yang akan dibeli oleh konsumen. Hasilnya bisa ditentukan dengan metode regresi. 2. Memperbaiki error. Seorang manajer paling teliti dan serba tahu bahkan bisa melakukan kesalahan.
dalam pembuatan keputusan. Namun, dengan fungsi regresi yang dapat memperbaiki kekeliruan, masalah tersebut dapat teratasi. Misalnya ketika manajer merasa bahwa memperpanjang waktu buka toko bisa meningkat penjualan, ternyata setelah menghitung regresi, keputusan tadi malah merugikan budget perusahaan. Jadi fungsi analisis regresi dalam menghindarkan kesalahan sangat membantu si manajer. 3. Memberikan wawasan baru. Pencairan data bisa memberikan wawasan yang baru dan segar. Para pebisnis sering mengumpulkan data-data terkait pelanggan mereka. Namun tanpa analisis regresi yang tepat, semua data tersebut tidak berarti apapun. 4. Meningkatkan efisiensi operasional. Perusahaan dapat menggunakan fungsi regresi dalam mengoptimalkan operasional bisnis. Sebagai contohnya, seorang manajer pabrik menghitung regresi untuk mengetahui dampak dari suhu oven saat memanggang roti, seperti berapa lama waktu penyimpanannya setelah matang. Jadi mereka tidak perlu mengandai-andai dampak tanpa data real. Jenis-jenis regresi. 1. Analisis regresi linear sederhana. Analisis ini merupakan analisis regresi yang hanya terdiri dari satu variabel dependen dan satu variabel independen variabel. Metode ini adalah metode pertama yang dipelajari untuk memahami konsep dari regresi sendiri. Di dalam regresi ini, variabel independen ini akan digunakan untuk menjelaskan atau memprediksi hasil dari variabel independen. Contoh lainnya misalnya produksi padi yang dipengaruhi oleh luas lahan yang ditanami, jenis pupuk yang dipakai, banyaknya pupuk yang dipakai, dan lain-lain. Selanjutnya, analisis regresi linear berganda akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Raffi Syaputra. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Rangga. 2. Analisis regresi linear berganda. Regresi linear berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis regresi berganda hampir sama dengan analisis regresi linear sederhana, di mana untuk prediksi nilai independen atau yang lebih dikenal dengan variabel Y merupakan variabel independen atau yang lebih dikenal dengan variabel X. Hal yang membedakan antara regresi ini dengan regresi linear sederhana adalah jumlah variabel yang digunakan di regresi linear berganda. Kita bisa menggunakan mulai dari 2 bahkan lebih variabel independen. Namun bisa jadi tidak semua variabel mempengaruhi variabel Y. Untuk mendapatkan modal terbaik, kita hanya perlu memilih variabel yang berpengaruh ke variabel Y saja. Pada analisis regresi linear berganda, data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Dikutip dari buku analisis regresi, teori dan aplikasi dengan R karya Ahmad Effendi. Berikut rumus persamaan Y. Next. Terus. 3. Analisis regresi logistik. Analisis regresi ini cukup berbeda jika dibandingkan dengan 2 analisis regresi sebelumnya. Analisis regresi logistik terbilang cukup karena biasanya digunakan untuk menentukan probabilitas dari suatu kejadian, seperti ya atau tidak, hidup atau mati, dan lain sebagainya. Umumnya untuk menggunakan regresi logistik, variabel dependennya variabel Y akan bersifat kategori. Analisis regresi logistik kemudian terbagi menjadi analisis regresi logistik biner dan analisis regresi logistik multinomial. Contoh kasus, seorang peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh kualitas pelayanan publik terhadap kepuasan pengguna dalam kurung masyarakat. Kualitas pelayanan publik diteliti melalui variabel daya tanggap dalam kurung XI dan empati X2. Kepuasan penggunaan layanan Y sebagai variabel dependen adalah variabel dummy, di mana jika responden menjawab puas, maka kita beri skor 1, dan jika menjawab tidak puas, kita beri skor 0. C. Korelasi. Korelasi merupakan teknik analisis yang termasuk dalam salah satu teknik pengukuran asosiasi atau hubungan measures of association. Pengukuran asosiasi merupakan istilah umum yang mengacu pada
kelompok teknik dalam statistik bivariat yang digunakan untuk pengukuran kekuatan hubungan antara dua variabel. Di antara sekian banyak teknik pengukuran asosiasi, terdapat dua teknik korelasi yang sangat populer sampai sekarang, yaitu korelasi Pearson-produk momen dan korelasi Rank-Spearman. Selain kedua teknik tersebut, terdapat pula teknik-teknik korelasi lain seperti Kendall, chi-square, p-coefficient, Goodman-Kuskel, Summer, dan Wilson. Koefisien korelasi dapat dihitung dari data yang sama digunakan untuk memastikan persamaan garis lurus Y sama dengan AX tambah B. Korelasi bermanfaat untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel, kadang lebih dari dua variabel, dengan skala-skala tertentu. Misalnya, Pearson data harus berskala interval atau rasio. Spearman dan Kendall menggunakan skala ordinat. Chi-square menggunakan data nominal kuat lemah. Hubungan diukur di antara jarak rate 0 sampai 1. Korelasi mempunyai kemungkinan pengujian hipotesis dua arah. Korelasi searah jika nilai koefisien korelasi diketemukan positif, sebaliknya jika nilai koefisien korelasi negatif. Korelasi disebut tidak searah. Yang dimaksud dengan koefisien korelasi ialah suatu pengukuran statistik kovariasi atau asosiasi antara dua variabel. Jika koefisien korelasi diketemukan tidak sama dengan 0, maka terdapat ketergantungan antara dua variabel tersebut. Jika koefisien korelasi ditemukan 1, maka hubungan tersebut disebut sebagai korelasi sempurna atau hubungan linear sempurna dengan kemiringan log positif. Jika koefisien korelasi dikemukakan -1, maka hubungan tersebut disebut sebagai korelasi sempurna atau hubungan linear sempurna dengan kemiringan log negatif. Dalam korelasi sempurna, tidak diperlukan lagi pengujian hipotesis karena kedua variabel mempunyai hubungan linear yang sempurna. Artinya, variabel X mempengaruhi variabel Y secara sempurna. Jika korelasi sama dengan 0, maka tidak terdapat hubungan antara kedua variabel tersebut. Dalam korelasi sebenarnya tidak dikenal istilah variabel bebas dan variabel tergantung. Biasanya dalam penghitungan digunakan simbol X untuk variabel pertama dan Y untuk variabel kedua dalam contoh hubungan antara variabel remunerasi dengan kepuasan kerja. Maka variabel remunerasi merupakan variabel X dan kepuasan kerja merupakan variabel Y. Untuk kasus yang dimiliki korelasi, hubungan antara kenaikan harga BM X dengan harga kebutuhan pokok Y, hubungan tingkat pendidikan dengan tingkat pendapatan, hubungan umur pernikahan pertama dengan jumlah anak yang dilahirkan, hubungan tingkat pendidikan ibu dengan tingkat kesehatan, tingkat gizi bayi, dan sebagainya. Hubungan antar variabel. Sebelum masuk dalam pembahasan lebih jauh, ada 4 jenis korelasi yang harus kalian pahami. Satu, korelasi positif, korelasi negatif, korelasi lemah, tidak berkorelasi, dan korelasi sempurna. Satu korelasi yang terjadi antara dua variabel tidak selamanya linear, seperti adanya penambahan nilai variabel Y jika variabel X bertambah. Korelasi seperti ini yang disebut sebagai korelasi positif. Terkadang ditemukan ada suatu hubungan yang apabila salah satu nilai variabel bertambah, variabel lainnya justru berkurang. Hubungan seperti ini disebut sebagai korelasi negatif, tidak hanya korelasi positif dan negatif, namun juga terkadang ditemukan kasus di mana hubungan antar variabel sangat lemah, bahkan tidak ditemukan korelasi. Korelasi positif. Korelasi positif artinya suatu hubungan antara variabel X dan Y yang ditunjukkan dengan hubungan sebab akibat di mana apabila terjadi penambahan nilai pada variabel X, maka akan diikuti terjadinya penambahan nilai variabel Y. Untuk korelasi positif, dalam pernaian, jika dilakukan penambahan pupuk, maka produksi padi akan meningkat. Tentu saja semakin tinggi badan seorang anak, maka berat badannya akan bertambah pula. Dan semakin luas lahan yang ditanami coklat, maka produksi coklat akan meningkat. Ilustrasi korelasi positif.
seperti digambar di bawah ini. Korelasi negatif. Jika pada korelasi positif, peningkatan nilai X akan diikuti penambahan nilai Y, korelasi negatif berlaku sebaliknya. Jika nilai variabel X meningkat dan nilai variabel Y justru mengalami penurunan. Contoh korelasi negatif. Apabila harga barang meningkat, maka kemungkinan permintaan terhadap barang tersebut mengalami penurunan, seperti gambar di bawah. Bab 3 penutupan. Kesimpulan, analisis korelasi merupakan suatu analisis untuk mengetahui tingkat keratan hubungan antara dua variabel. Tingkat hubungan tersebut dapat dibagi menjadi 3 kriteria, yaitu mempunyai hubungan positif, menunjukkan bahwa perubahan variabel X dan Y adalah searah. Hubungan negatif, menunjukkan hubungannya berbanding terbalik atau berlawanan dengan antara variabel X dan Y, dan tidak mempunyai hubungan. Dan dalam persamaan regresi hanya terdapat satu variabel bebas dan satu variabel terikat, maka disebut sebagai persamaan regresi sederhana. Sedangkan jika variabel bebasnya lebih dari satu, maka disebut sebagai persamaan regresi berganda. Sedangkan analisis trend merupakan suatu metode analisis yang ditujukan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang. Enggak. Oke, sekian presentasi dari kelompok 7. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.